Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Oke, materi yang pertama yaitu perkembangan jumlah muslim di Amerika Serikat. Populasi umat muslim di Amerika Serikat cenderung mengalami pertumbuhan bahkan semenjak peristiwa serangan 11 September 2001. Diperkirakan pada tahun 2050 jumlah muslim di Amerika Serikat akan melampaui jumlah penganut agama Yahudi. Dari 50 negara bagian di Amerika Serikat dan 1 distrik federal, Mississippi adalah negara bagian yang paling religius dengan presentasi 59% penduduk masuk dalam kategori sangat religius. Diurutkan kedua ditempati oleh negara bagian Alabama dengan persentase 56% penduduknya tergolong ke dalam kategori sangat religius. Sedangkan Utah yang merupakan negara bagian dengan kantong populasi pengikat Mormon terbesar terdapat 54% penduduknya yang termasuk kategori sangat religius. Kemudian sisanya tersebar di beberapa negara Eropa lainnya seperti Portugal, Swedia, Belanda, dan Swiss. Namun demikian jumlah ini diperkirakan bertambah lagi. Sebab sebuah hasil studi di Rusia menyebutkan jumlah pemeluk Islam di negara beruang merah tersebut mencapai 25 juta jiwa atau sekitar 18% dari total populasi yang mencapai 145 juta jiwa. Studi tersebut mengatakan bahwa hampir 4,6 juta muslim berada di benua Amerika. Di negara superpower Amerika Serikat, agama Islam dipeluk oleh sekitar 2,5 juta orang. Bahkan di lokasi sekitar reruntuhan World Trade Center atau WTC itu akan dibangun sebuah masjid. Sementara itu di Kanada jumlah penduduk Islam mencapai 700.000 orang. Tak jauh berbeda dengan Argentina, umat Islam di negara tersebut mencapai 800.000 orang dan merupakan pemeluk Islam terbesar di Amerika Serikat. Sementara itu di Suriname, pemeluk Islam mencapai 16% dari total pemeluknya dan menjadi populasi muslim terbesar di benua Amerika. Data yang disampaikan pihak Pew Research Center mengenai populasi muslim di barat, terutama di Eropa dan Amerika Serikat itu bertolak belakang dengan perhitungan yang biasanya dilaporkan organisasi-organisasi muslim di kawasan tersebut. Muslim di Amerika Serikat misalnya secara umum diyakini berjumlah lebih dari 7 juta, sementara Perancis lebih dari 6 juta. Selanjutnya, perkembangan Muslim di Kanada. Pertumbuhan Muslim Kanada diam-diam meningkat pesat. Dilansir dari situs resmi Muslim Association of Canada atau MAC, Muslim Kanada memiliki latar belakang etnis beragam. Mayoritas Muslim yang kini tinggal di negara terluas di Amerika Utara itu merupakan imigran dari berbagai negara seperti Pakistan, Timur Tengah, dan Indonesia. Sementara ada sekitar 1/5 dari Muslim Kanada yang lahir di Kanada. Waktu kebanyakan Muslim Kanada lahir di luar negeri. Catat Jennifer Selby dalam laporan di atas, tingkat kelahiran asli Kanada terus meningkat. Ada juga sejumlah kecil mu'alaf, tapi tidak ada data statistik yang tersedia. Mayoritas Muslim Kanada seperti kebanyakan imigran Kanada lain tinggal di Provinsi Ontario. Ada juga populasi Muslim yang signifikan di Provinsi Quebec dan British Columbia. Semula dari 0,9% pada tahun 1991 menolak menjadi 2,0% dari total penduduk Kanada. Sensus Kanada 2011 memprediksi total populasi Muslim akan meningkat sekitar 160% pada 2017 mendatang. Sensus terbaru 2013 menyebut populasi Muslim telah mencapai 2,8% dari total 32,8 juta populasi penduduk Kanada. Jumlah ini menempatkan Islam sebagai agama minoritas terbesar di Kanada. Kristen masih menjadi agama mayoritas negara itu. Model dakwah. Faktor pemicu peningkatan umat Islam yang sedemikian pesat itu karena makin muncul kesadaran bagi warga Eropa dan Amerika untuk mempelajari Islam. Setelah serangan terhadap WTC pada 11 September 2001, ketertarikan secara alamiah telah mendorong peningkatan jumlah warga dunia yang berpaling kepada Islam. Menurut laporan surat kabar Times, setelah peristiwa 11 September, agama Islam mendapatkan perhatian besar dari kalangan warga kulit putih Inggris yang berekonomi kuat dan berpendidikan.
Peristiwa itu bukannya membuat makin besar stigma negatif, tetapi mak- makin menambah jumlah anak-anak muda dan peneliti yang termotivasi untuk mempelajari Islam. Bahkan mereka makin tertarik dan akhirnya memeluk Islam. Saat kabar Times melaporkan, Islam bukanlah sesuatu yang garang seperti dituduhkan selama ini. Islam justru menunjukkan wajah aslinya yang santun, damai, toleran, dan menghargai setiap perbedaan. Oleh karena itu, Islam semakin pesat dan semakin berkembang. Sedangkan di Kanada sendiri, organisasi Muslim pertama terdaftar pada tahun 1934 di Regina, Saskatchewan, berasal dari imigran Lebanon. Wadah ini menjadi penampung aspirasi dan pemberdayaan umat. Melalui wadah organisasi, Muslim dapat menyalurkan kemampuan dan aspirasi sehingga mereka didengar. Masjid Kanada pertama dibangun di Edmonton pada tahun 1938. Ketika itu, ada sekitar 700 Muslim Eropa di negara tersebut. Bangunan ini sekarang menjadi bagian dari museum di Fort Edmonton Park. Beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua, populasi Muslim mengalami peningkatan. Selanjutnya, isu-isu dakwah yang berkembang dan menjadi perhatian di Amerika Serikat dan Kanada. Yang pertama ialah komunitas Muslim imigran. Di akhir abad ke-19 terjadi kedatangan besar pertama para pemuda Muslim yang pada umumnya tidak memiliki keahlian, yang sebagian besarnya dari Timur Tengah. Sebagian melarikan diri dari keharusan masuk wajib militer di Turki yang mereka pandang tidak berkaitan dengan identitas nasional mereka. Sebagian lainnya melihat orang-orang Kristiani senegara mereka kembali dari Amerika Serikat dengan membawa kekayaan berlimpah, dan meskipun mereka sebenarnya enggan pergi karena mereka harus hidup di antara orang non-Muslim, mereka tergoda untuk mencari keuntungannya. Yang kedua, komunitas Muslim keturunan Afrika Amerika. Amerika ini muncul pada awal abad ke-20 ketika sejumlah orang hitam Amerika memeluk Islam sebagai suatu proses kembali kepada akar-akar spiritual dan kultur yang lebih asli, dan membentuk gerak-gerakan dan komunitas-komunitas. Islam dipandang sebagai bagian dari identitas asli atau Afrika. Sementara banyak pemeluk Islam baru memandang agama Kristen sebagai agama keunggulan dan penindasan dari kaum kulit putih. Memperbudak kaum kulit hitam Amerika sejak zaman perbudakan sebagai warga negara kelas 2 yang tidak diberikan hak kewarganegaraan penuh. Yang ketiga ialah komunitas Muslim orang Amerika kulit putih. Islam pertama ini muncul di wilayah pemukiman warga keturunan Amerika Latin di timur laut Amerika pada awal tahun 1970-an. Orang-orang beralih ke Islam ini sebagian besar merupakan orang-orang Puerto Rico. Mereka banyak masuk Islam karena bergaul dengan orang-orang Islam. Warga Amerika keturunan Afrika sejak saat itu para Muslim imigran berupaya mengorganisir gerakan penyebaran Islam di antara penduduk
keturunan Latin dengan tujuan menyatukan mereka ke dalam masyarakat Masjid Sunni yang mapan. Warga Amerika keturunan Amerika Latin mendapati banyak budaya Islam yang serupa dengan warisan budaya mereka, terutama mengenai kepentingan struktur keluarga dan peran laki-laki dan perempuan dirumuskan secara khusus. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada tutur kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.